Halo semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai jaringan hewan untuk biologi kelas 11. Ya, mohon ditunggu ya. Ya, untuk jaringan hewan ini itu ada beberapa yang mesti kalian ketahui, yaitu tentang jaringan epitel, jaringan penyokong, kemudian ada terapi sel punka yang lagi tren untuk saat ini. Yang pertama akan kita bahas mengenai jaringan epitel, di mana ciri-ciri jaringan epitel terdiri atas sel-sel yang bersisi, bersudut banyak, dan terkadang bentuknya tidak teratur. Kemudian sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi interseluler. Kemudian sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kemudian ada fungsi jaringan epitel. Yang pertama untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua transport zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Kemudian yang ketiga absorpsi atau penyerapan sari makanan. Misalnya pada epitel usus halus. Kemudian yang keempat ada sekresi menghasilkan zat atau enzim dari epitel membran maupun kelenjar. Kemudian ekskresi membuang sisa-sisa metabolisme air, CO2 dan garam-garam tertentu. Yang terakhir ada eksteroreseptor, menerima stimulus dari lingkungan. Demikian untuk fungsi jaringan epitel. Kemudian bagian-bagian dari jaringan epitel pipih. Yang pertama itu ada epitel pipih selapis, di mana letak dari epitel pipih selapis ini terletak di pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsula, glomerulus pada ginjal. Fungsinya terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Bisa kalian amati, ini merupakan epitel pipih selapis. Yang kedua ada epitel pipih berlapis. Letaknya jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, vagina, rongga hidung. Fungsinya terkait dengan proteksi atau perlindungan. Yang ini gambar epitel pipih berlapis. Selanjutnya ada epitel kubus selapis. Letaknya permukaan dalam lensa mata, permukaan ovari atau indung telur, saluran nefron ginjal. Fungsinya sebagai pelindung atau proteksi, absorpsi, penghasil mukus. Ini merupakan gambar dari epitel kubus selapis. Kemudian ada epitel kubus berlapis, letaknya pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit. Fungsinya sebagai lapisan pelindung dan penghasil mukus. Ini merupakan gambar dari epitel kubus berlapis. Sekarang kita bahas mengenai jaringan epitel silindris. Epitel silindris selapis, letaknya lambung, jonjot usus, kelenjar pencernaan, saluran pernapasan bagian atas. Fungsinya sebagai sekresi, absorpsi, dan proteksi. Ini merupakan gambar dari jaringan epitel silindris. Kemudian pada epitel silindris selapis ini, di antara sel-sel silindris umumnya terdapat sel goblet, yaitu sel-sel berbentuk seperti piala yang menghasilkan lendir. Kemudian epitel silindris berlapis, letaknya pada saluran ekskresi, kelenjar ludah, kelenjar usus, uretra, permukaan alat tubuh yang basah. Fungsinya sebagai proteksi, penghasil mukus, gerakan zat lewati permukaan, dan ekskresi. Ini merupakan contoh gambar dari epitel silindris berlapis. Kemudian ada jaringan epitel silindris dan transisional. Epitel silindris berlapis banyak semu.
Letaknya pada saluran ekskresi besar, saluran reproduksi jantan, dan saluran pernafasan. Fungsinya sebagai proteksi atau perlindungan, sekresi, gerakan zat yang melewati permukaan. Ini merupakan contoh dari jaringan epitel silindris berlapis banyak. Kemudian ada jaringan epitel transisional. Letaknya pada sel-sel tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, yaitu kandung kencing, ureter, dan pelvis ginjal. Fungsinya menahan regangan dan tegangan. Ini merupakan contoh dari epitel transisional. Kemudian ada jaringan epitel kelenjar. Untuk jaringan epitel kelenjar ini yang akan kita bahas mengenai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, di mana kelenjar endokrin mengeluarkan sekretnya langsung ke dalam sistem vaskuler darah atau limfa. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Ini gambarnya untuk kelenjar jaringan epitel kelenjar endokrin. Kemudian kelenjar eksokrin menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh. Hasil sekresi sel-sel epitel disalurkan melalui sistem saluran menuju ke permukaan tubuh. Ini merupakan contoh dari jaringan epitel kelenjar eksokrin. Kemudian akan kita bahas mengenai jaringan ikat. Untuk jaringan ikat ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu mengikat dan menyambung antar jaringan. Yang kedua, penyokong dan pembentuk struktur tubuh. Yang ketiga, menyimpan energi. Yang kita ambil contoh itu jaringan ikat lemak. Kemudian untuk pertahanan tubuh, misalnya jaringan ikat darah yang mengandung antibodi dan sel-sel darah putih. Kemudian yang kelima ada pelindung suatu organ. Contohnya yaitu jaringan ikat yang terbentuk selaput yang membungkus organ-organ tubuh. Kemudian yang terakhir ada transport cairan tubuh yang dilakukan oleh jaringan ikat darah dan limpa. Untuk jaringan ikat ini ada matriks jaringan ikatnya terdiri dari dua, ada substansi intersel amorf atau tidak berbentuk, kemudian substansi intersel fibrosa atau disebut juga serat. Yang pertama akan kita bahas mengenai substansi intersel amorf atau tidak berbentuk. Komponen utama dari substansi ini adalah glikosaminoglikans dan glikoprotein. Glikosaminoglikan tidak bersulfat, yaitu asam hyaluronat. Semakin banyak asam hyaluronat pada jaringan ikat, maka jaringan ikat itu memiliki matriks lentur dan mengikat. Kemudian, glikosaminoglikans yang bersulfat, yaitu kondroitin sulfat. Semakin banyak kondroitin sulfat, maka matriks semakin kaku. Contohnya pada tulang rawan dan tulang keras. Selanjutnya untuk substansi intersel fibrosa atau disebut juga serat. Terdiri dari tiga, ada serat kolagen, serat retikuler, serat elastis. Yang pertama, serat kolagen terdiri dari protein kolagen berwarna putih bening. Terdapat pada tendon, ligamen, tulang, dan kulit. Yang kedua ada serat retikuler. Mengandung serat kolagen halus berbentuk jala. Terdapat pada serat saraf dan sel lemak. Kemudian yang ketiga ada serat elastis berwarna kekuningan, bentuk pita pipih, panjang dan tipis, terdapat di antara tulang belakang dan selaput tulang rawan laring. Pada jaringan ikat terdapat sel-sel penyusun jaringan ikat. Yang pertama itu ada fibroblas, mampu tumbuh dan beregenerasi. Ini bisa kalian amati untuk gambar dari fibroblas. Kemudian yang kedua ada makrofag. Makrofag ini memberikan reaksi imunologis dan mensekresikan enzim. Bisa kalian amati gambar dari makrofag ini. Kemudian yang ketiga ada sel lemak. Sel lemak ini akan membentuk yang namanya jaringan lemak atau jaringan adiposa.
Sel lemak tidak mampu membelah diri. Bisa kalian amati gambarnya. Kemudian ada mast cell atau sel tiang. Pada mast cell atau sel tiang ini menghasilkan heparin dan histamin. Heparin berfungsi dalam pembekuan darah, sedangkan histamin berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah kecil. Ini untuk gambar dari sel tiang. Kemudian selanjutnya ada sel pigmen. Sel ini mengandung pigmen atau disebut juga kromatofor. Sel pigmen terdapat pada jaringan ikat pada kulit, lapisan koroid mata, dan piameter. Sel pigmen jenis melanosit mengandung melanosom, di mana melanosom merupakan badan yang memiliki membran berbentuk lonjong berisi pigmen melanin. Pigmen melanin berfungsi untuk menyerap cahaya. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan fungsi dari darah, yaitu untuk pertahanan terhadap benda asing. Ini contoh dari leukosit atau sel darah putih. Kemudian sel mesenkim. Sel mesenkim merupakan sel embrional yang masih dapat ditemukan pada orang dewasa. Berukuran lebih kecil daripada fibroblast dan berbentuk seperti bintang karena memiliki banyak tonjolan memanjang yang mengecil di bagian ujungnya. Sel ini ditemukan di sepanjang pembuluh darah kapiler. Jam ketiga selesai, jam keempat dimulai. Kemudian ada sel plasma. Sel plasma mirip dengan limfosit, mengandung banyak sitoplasma dan memiliki jari-jari roda di tepi inti yang terbentuk dari gumpalan kromatin. Sel plasma berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Ini merupakan gambar dari sel plasma. Jaringan ikat dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Di mana jaringan ikat sejati terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat. Sedangkan jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan ikat penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan atau disebut juga kartilago. Kemudian jaringan tulang keras yang disebut juga osteon. Yang pertama akan kita bahas mengenai jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati yaitu pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar terdiri dari jaringan mukosa yang terdapat pada tali pusar bayi, jaringan areolar, materi pengikat jaringan lain, jaringan lemak atau adiposa merupakan bantalan melindungi organ-organ, kemudian jaringan retikuler terdapat pada nodus, limfa, dan hati. Kemudian biasanya dokter akan menginjeksikan jarum suntik ke pasien pada jaringan areolar ini. Kemudian untuk jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat teratur pada tendon, ligamen, dan aponeurosis. Jaringan ikat padat tak teratur pada fascia, dermis kulit, dan periosteum. Ya, di mana fascia itu merupakan selaput pembungkus atau penyekat. Kemudian periosteum itu merupakan lapisan luar tulang. Ya, di sini juga ada kata tendon. Tendon itu merupakan jaringan yang menghubungkan tulang dengan otot. Kemudian ligamen merupakan jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang. Yang terakhir aponeurosis, urat otot yang berbentuk lebar dan pipih. Demikian untuk jaringan ikat sejati. Kita akan lanjut ke jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa. Yang pertama kita bahas yaitu jaringan darah. Jaringan darah itu ada plasma darah,
yang mengandung asam amino, enzim, dan hormon. Kemudian ada trombosit yang membantu dalam proses pembekuan darah, leukosit pertahanan tubuh dari infeksi, eritrosit yang mengandung hemoglobin untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya jaringan limfa. Jaringan limfa ini terdapat di dalam tonsil, limfa, timus, dan sepanjang saluran pencernaan. Limfa itu sendiri merupakan cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Antibodi dan sel-sel yang sebagian besar berupa limfosit akan ditambahkan pada saat limfa melewati nodus limfa. Ya, lanjut kita akan bahas tentang jaringan ikat penyokong. Untuk jaringan ikat penyokong, kalian mesti ketahui bahwa jaringan ikat penyokong ini merupakan jaringan kerangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh. Jaringan ikat penyokong meliputi jaringan tulang rawan atau disebut juga kartilago dan tulang keras disebut juga osteon. Yang pertama kita bahas yaitu jaringan tulang rawan atau disebut juga kartilago. Fungsinya untuk menyokong jaringan lunak. Kemudian terdiri atas sel-sel yang disebut kondrosit dan kondroblast. Dan matriks yaitu serat dan substansi dasar. Matriksnya mengandung serat kolagen atau serat elastin yang memberi kekuatan. Kemudian kartilago tersusun atas sel yang disebut dengan kondrosit, di mana kondrosit terletak di dalam lakuna dan lakuna tersebar di dalam matriks. Pada jaringan tulang rawan, substansia dasar tersusun oleh kondroitin sulfat. Kemudian kondroitin sulfat ini adalah asam proteoglikan atau basofilia yang terdapat pada dasar dari matriks. Ya, kemudian untuk tulang rawan, berdasarkan perbedaan kandungan senyawa pada matriksnya, jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibroblast atau fibrokartilago. Ini sudah Ibu sediakan tabel mengenai perbedaan dari kartilago hilain, kartilago fibrosa, dan kartilago elastis. Yang pertama dari ciri-cirinya untuk serabut, pada kartilago hialin, serabut kolagen yang halus, pada fibrosa kolagen yang padat dan kasar, kemudian pada elastis serabut elastis dan serabut kolagen. Kemudian warna matriks putih ke biru, pada kartilago hialin, kebiruan dan transparan tembus cahaya. Kemudian pada kartilago fibrosa gelap dan keruh kekuning-kuningan. Pada kartilago elastis warna matriks putih kebiruan. Pada letaknya, kartilago hialin ujung tulang keras pada cakram epifisis, persendian dan saluran pernafasan. Kartilago fibrosa pada ruas-ruas tulang belakang, simfisis, pubis dan persendian. Pada kartilago elastis pada epiglotis, daun telinga dan bronkiolus. Fungsi dari kartilago hialin yang pertama memberi kekuatan, kemudian menyokong rangka embrionik, menyokong bagian tertentu rangka dewasa. Kartilago fibrosa menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Untuk kartilago elastin fungsinya memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong. Ya, ini Ibu sajikan gambar untuk tulang rawan hialin. Kemudian tulang rawan fibrokartilago atau fibrosa. Kemudian tulang rawan elastis. Bisa kalian amati untuk gambarnya. Kemudian setelah kita membahas tentang jaringan tulang rawan atau kartilago, kita lanjut ke jaringan tulang keras disebut juga osteon. Jaringan tulang ialah jaringan yang terdiri atas sel-sel tulang atau osteon yang tersimpan dalam matriks. Matriks itu sendiri terdiri atas zat pelekat kolagen dan endapan garam-garam mineral, terutama garam kapur dan kalsium. Yang semakin bertambahnya usia seseorang, maka kadar zat pelekat kolagennya pun akan semakin menjadi rendah. Sementara itu, zat kapurnya akan semakin meningkat.
yang sehingga tulangnya akan semakin keras dan kuat. Yang dalam proses ini dinamakan sebagai kalsifikasi atau pengakuran. Jaringan tulang keras atau osteon tersusun atas osteosit atau disebut juga sel tulang yang dibentuk oleh osteoblast atau fibroblast yang ikut serta dalam pembentukan tulang dan dirombak oleh osteoklas. Dibagi menjadi tulang kompak di mana matriksnya tidak berongga dan tulang spons yang matriksnya berongga. Satu unit tulang atau sistem Haffers terdiri atas yang pertama ada lamela, matriks yang terdiri dari mineral, yaitu mengeraskan tulang, dan serat kolagen untuk memperkuat tulang. Kemudian ada lakuna, ruang kecil di antara lamela yang di dalamnya mengandung osteosit. Ketiga ada canaliculi, saluran yang menghubungkan osteosit, berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Yang keempat ada saluran Haffers, di dalamnya terdapat saraf dan pembuluh darah. Memiliki saluran Volkmann yang berfungsi menghubungkan dua saluran Haffers. Adapun komponen seluler tulang keras, yang pertama ada osteoprogenitor, merupakan sel yang belum berdiferensiasi, serupa dengan fibroblast. Sel-sel tersebut memiliki kemampuan yang tinggi untuk bermitosis, umumnya terdapat pada embrio selama pembentukan tulang, dan pada tulang dewasa terdapat pada peristeum. Yang kedua ada osteoblast. Osteoblast terdapat pada permukaan tulang dan berfungsi antara lain untuk membuat tulang, mensintesis komponen-komponen matriks tulang, yaitu kolagen dan glikoprotein. Yang ketiga ada osteosit. Osteosit adalah sel matur yang ditemukan terbungkus di dalam lapisan matriks tulang yang telah mengalami mineralisasi. Dengan demikian, pertukaran antara osteosit dengan kapiler darah tergantung pada hubungan seluler melalui canaliculi. Canaliculi menghubungkan antara sel osteosit yang satu dengan osteosit tetangganya, sel osteosit dengan permukaan luar dan permukaan dalam tulang. Kemudian sel osteosit dengan kapiler darah. Osteosit berfungsi memelihara matriks tulang dan membebaskan kalsium dari matriks tulang bila kadar kalsium meningkat. Berdasarkan strukturnya, tulang keras dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada tulang spons dan tulang kompak. Untuk tulang spons merupakan lapisan jaringan tulang yang memiliki banyak rongga. Rongga tersebut diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi sel-sel darah merah. Tulang spongosia terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut dengan trabecula. Kemudian untuk tulang kompak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur kalsium fosfat, kalsium karbonat, yang membuat tulang menjadi padat dan kuat. Kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak mengandung kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. Yang dalam hal ini, bayi dan anak-anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung serat-serat sehingga menjadi lebih lentur. Ini merupakan gambar dari penampang melintang tulang kompak yang bisa kalian amati, di mana bagian ini merupakan lakunanya. Yang satu lingkaran ini merupakan osteon, yang lapisan-lapisan atau lembaran-lembaran ini dinamakan lamela. Yang di tengah ini merupakan kanal Haffers-nya. Kemudian yang sekat-sekat kecil ini dinamakan canaliculi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan otot. Pada jaringan otot itu lebih terperinci nanti pada sistem gerak yang kita bahas untuk jaringan ototnya. Sekarang akan Ibu bahas secara umum saja untuk jaringan ototnya, yang dimana jaringan otot itu terdiri dari otot polos, otot rangka atau otot lurik, kemudian ada otot jantung. Adapun perbedaan dari ketiganya tersebut, yang pertama dari bentuk selnya, otot polos berbentuk gelendong, otot rangka berbentuk silindris panjang, sedangkan otot jantung silindris ujung bercabang dua.
Kemudian untuk inti selnya, otot polos bentuknya oval, satu di tengah. Sedangkan otot rangka atau otot lurik bentuknya lonjong, jumlah banyak di pinggir serat. Kemudian yang terakhir ada otot jantung, inti selnya bentuknya lonjong panjang, jumlah satu di tengah. Selanjutnya ada pita gelap terang pada miofibril. Otot polos tidak ada, otot rangka ada, otot jantung ada. Aktivitas pada otot polos kontraksinya lambat, tidak mudah lelah. Sedangkan otot rangka kontraksi cepat, kuat, mudah lelah. Aktivitas otot jantung kontraksinya cukup kuat, tidak mudah lelah. Pengaruh saraf pada otot polos, sarafnya otonom, kemudian ototnya involunter. Kemudian pada otot rangka, sarafnya sadar, otot volunter. Otot jantung, pengaruh sarafnya saraf otonom dan otot involunter. Letak otot polos pada saluran pencernaan, saluran reproduksi atau organ bagian dalam, sedangkan otot rangka letaknya melekat pada tulang rangka, sedangkan otot jantung letaknya pada jantung. Ini merupakan gambar dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ciri khas dari otot jantung itu sendiri yang mesti kalian ketahui, pada otot jantung itu ada yang namanya diskus intercalaris. Ciri khas dari otot jantung adanya diskus intercalaris. Merupakan hubungan antara kardiosit satu dengan kardiosit yang lainnya. Demikian untuk jaringan otot. Yang selanjutnya kita bahas untuk jaringan sarafnya. Jaringan saraf perannya menerima, mengintegrasikan, dan mengantarkan pesan elektrokimiawi. Adapun struktur dari jaringan sarafnya, ini jaringan saraf nanti juga akan kita bahas lebih dalam pada materi selanjutnya, yaitu ada sistem koordinasi. Sekarang yang Ibu bahas secara umum saja untuk jaringan sarafnya. Yang pertama ada yang dendrit, berfungsi menerima rangsang, kemudian badan sel berfungsi memproses rangsang, kemudian yang bagian ini, yang sepanjang ini merupakan akson, berfungsi mengantarkan rangsang menuju sinapsis. Yang D ini sel squam berupa lemak yang berfungsi menghasilkan mielin. Yang ini selubung mielin berfungsi melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang bagian sini, yang celah ini merupakan nodus Ranvier, berfungsi mempercepat hantaran rangsangan. Yang terakhir itu merupakan sinapsis, berfungsi meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Untuk jaringan saraf itu sendiri memiliki 3 macam jaringan saraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada saraf sensorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat. Kemudian ada saraf interneuron, saraf penghubung antar saraf, dan saraf sensorik dengan saraf motorik. Kemudian yang ketiga ada saraf motorik, saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju ke efektor atau otot sebagai penanggap rangsang. Ya, demikian untuk jaringan saraf. Kita lanjut ke sel punca atau stem cell, di mana pada sel punca atau stem cell ini memiliki beberapa karakteristik. Pertama, belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi spesifik layaknya sel-sel menyusun organ tubuh. Mampu memperbanyak diri, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Bersifat pluripoten atau kemampuan berdiferensiasi menjadi sel tubuh yang berasal dari ketiga lapisan embrional. Ketiga lapisan embrional itu berupa ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ini pelajaran pada waktu kalian kelas 10 tentang lapisan embrional. Kemudian ada bersifat multipoten, kemampuan berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang biasanya berada dalam satu golongan. Sel punca itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sel punca embrionik dan sel punca dewasa. Sel punca embrionik memiliki karakteristik terdapat saat perkembangan
individu tahap embrio. Kemudian sel punka embrionik ini bersifat pluripoten, memiliki daya diferensiasi dan proliferasi yang tinggi. Sedangkan sel punka dewasa terdapat pada sel yang berdiferensiasi dalam jaringan dewasa, bersifat multipoten, daya diferensiasi dan proliferasinya rendah. Ya, untuk sel punka itu sendiri biasanya untuk mengobati penyakit-penyakit degeneratif, antara lain bisa stroke, kemudian Alzheimer, ada diabetes mellitus, dan untuk yang sekarang ini terapi sel punka untuk atasi COVID-19. Ya, di sini kalian bisa lihat tempat pengambilan sel punkanya bisa dari sumsum tulang dari pendonor, kemudian lemaknya, darah tali pusatnya pendonor, dan darah periferinya. Pelaksanaan terapi untuk pasien COVID-19 di mana diberikan untuk pasien kondisi berat dan kritis. Sel punka disuntikan pada pasien 1 kali sehari. Dosis sesuai dengan berat badan pasien. Kemudian, untuk manfaat sel punka untuk pasien COVID-19 menghentikan badai sitokin, mencegah fibrosis paru, menyembuhkan disfungsi paru-paru, memperbaiki lingkungan mikroparu, melindungi sel epitel alveolar, meningkatkan fungsi paru. Beberapa penyakit yang dapat diatasi yaitu kanker, demensia, stroke, Parkinson, gagal ginjal, gagal jantung, diabetes, glaukoma. Negara yang memakai terapi sel punka untuk COVID-19 itu ada Amerika Serikat, Yordania, Uni Emirat Arab, Iran, Tiongkok, dan Indonesia. Ya, demikian untuk materi jaringan hewan di kelas 11. Semoga kalian mengerti dan ingat disimak baik-baik penjelasan yang telah Ibu berikan agar kalian paham betul terhadap materi jaringan hewan ini. Terima kasih, semoga kalian sehat selalu.